Saya yakin yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara ini bukan berarti orang yang lebih pintar dari yang mendengarkan. Dan saya berhusnuzon orang-orang yang ada di hadapan saya ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal. Singkat saja, kita semua ini punya dosa begitu banyak. Yang pertama, dosa kita kepada diri kita sendiri. Kita sudah banyak berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan ini, dosa kaki ini. Begitu banyak dosa kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah jenisnya apa? Di antaranya adalah dosa ibadah yang sudah kita tinggalkan. Coba kalau mau kita hitung, berapa banyak waktu sholat yang sudah kita tinggalkan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Oh, begitu banyak. Dari mulai kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini sudah berapa ribu rakaat, sudah berapa banyak waktu sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja gini, begitu muazin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu azan zuhur. Apa kita bilang? Baru jam 12. Asar kan jam 3. Nanti sajalah ngerjain sholat zuhurnya. Kerja asik, yang main handphone asik. Sampai jam 1, dia tengok jam 1, baru jam 1. Nanti sajalah. Masuk jam 2 belum lagi dia mengerjakan sholat. Sampai akhirnya dia mengerjakan sholat zuhur jam setengah 3 lewat 10 menit. Berarti tinggal 10 menit lagi masuk waktu asar. Masih alhamdulillah dia masih mengerjakan. Ada yang sama sekali 15 tidak mengerjakan, ya. Masuk zuhur, masih ada besok zuhur katanya. Masuk asar masih ada besok waktu asar. Jadi begitu banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ibadah puasa Ramadan yang di tahun-tahun yang lalu pernah kita tinggalkan. Apalagi kaum ibu ini banyak meninggalkan puasa Ramadan karena berhalangan tiap bulan. Ya, belum sempat kita bayar hutang itu, sudah masuk lagi tahun ini bulan Ramadan. Berapa banyak puasa Ramadan kita yang belum sempat kita bayar. Jadi begitu banyak dosa kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, dosa kepada siapa? Dosa kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan bunda kita. Coba saya mau tanya lagi, ya. Adakah di antara kita yang hadir di sini yang sudah merasa membahagiakan kedua orang tuanya? Yang sudah bisa membalas jasa ayah dan bundanya? Tunjuk tangan. Enggak ada. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Wabil khusus ummi kita, wabil khusus ibu kita. Ada satu kisah, Umi minta izin 5 menit lagi, ya. Ada satu kisah, adik sayang, ya. Kisahnya begini. Seorang anak yang dulunya kecil, yang dulunya masih kecil, kemudian dirawat, dibesarkan, dididik oleh orang tuanya hingga menjadi seorang profesor, doktor, orang yang hebat. Lalu kemudian anak ini mampir ke tempat ayahnya, mampir ke tempat orang tuanya, duduk bersama-sama di teras. Kemudian hinggaplah di hadapan mereka seekor burung gagak. Sang ayah yang sudah berada di atas kursi roda yang sudah tua itu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, burung apakah itu?" Kemudian sang anak menjawab, "Wahai ayah, itu adalah burung gagak." Selang beberapa waktu sang ayah bertanya lagi untuk kedua kalinya kepada anaknya, "Wahai anakku, burung apakah itu?" "Ayah, itu burung gagak." Selang beberapa waktu sang ayah bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Wahai anakku, burung apakah itu?" Sang anak yang tadinya menjawab dengan senyuman sekarang berbeda. Dia jawab dengan
penuh perasaan kesal kepada ayahnya. Apakah ayah tidak dengar yang aku katakan tadi? Sudah 3 kali ayah bertanya kepada diriku tentang sosok burung yang ada di hadapan kita. Itu burung gagak ayah. Jelas dibentaknya ayahnya. Lalu kemudian sang ayah bertanya untuk keempat kalinya kepada anaknya, wahai anakku, burung apakah itu? Sang anak itu kesal, sekesal-kesalnya kepada ayahnya yang bertanya sampai 4 kali. Tahukah ayah, aku jelaskan untuk yang terakhir kalinya, itu adalah burung gagak. Lalu kemudian sang ayah menundukkan wajahnya, lalu dia dorong kursi roda dengan kedua tangannya masuk ke dalam kamar. Keluar dari kamar bawa buku harian yang sudah kusam dan juga sudah sangat tua. Buku itu dibukanya lembaran demi lembaran. Setelah terbuka lembaran itu diberikan kepada anaknya. Bacalah ini wahai anakku. Apa yang ada di tulisan buku harian itu? Ternyata sang ayah ini senang nulis peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Kalau ada peristiwa penting ditulis. Buku apa namanya itu? Diary. Buku apa? Diary. Inggris sekali pondok pesantren ini, masya Allah. Lidahnya sampai re gitu ya. Are you sure? Sampai di mana tadi? Di dalam buku itu tertulis, aku bersyukur kepada Allah pada hari ini. Sebab apa? Anakku pada hari ini berusia 3 tahun. Dan pada hari ini aku bergembira mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur bahwa anakku sifat keingintahuannya luar biasa. Aku senang, aku gembira dan bersyukur kepada Allah sebab dia bertanya tentang burung gagak yang ada di hadapan kami, bertanya sebanyak 23 kali. Dan aku menjawab dengan penuh cinta dan kasih sayang sebanyak 23. Ayah bertanya kepada anaknya 4 kali, sang anak kesal sekali kepada orang tuanya. Tapi sang anak bertanya kepada ayahnya 23 kali tanpa ada rasa benci dalam hatinya, tanpa ada rasa kesal dalam hatinya. Sang ayah menjawab pertanyaan anaknya sebanyak 23 kali dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada anak. Apa artinya ini buat kita? Sungguh kasih sayang ayah bunda kita sepanjang zaman.